Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Berdaus. NIM saya 0567177789. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Nah, berikut di sini sudah tertera soal dari struktur data, yaitu kita akan membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Nah, di sini kita akan gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Nah, di situ kita nanti tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambar dengan rinci prosesnya. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 1. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan tugas ketiga ini dengan membuat kode di VS Code. Ya, alasan saya menggunakan kode-kode ini yaitu yang pertama, di sini untuk memprioritaskan kedalaman. Jadi algoritma ini berjalan hingga ke tingkat kedalaman maksimum sebelum melakukan pencarian mundur. Nah, ini juga sangat efisien jika solusi kemungkinan besar berada pada level node terbanyak. Nah, kemudian untuk pendekatan rekursif. Nah, penggunaan fungsi rekursif ini yaitu memanggil dirinya sendiri. Nah, membuat struktur kode lebih singkat dan bersih dibandingkan memakai tumpukan atau stack manual secara eksplisit. Nah, kemudian yang terakhir adalah efisiensi memori. Nah, dibandingkan BFS atau Breadth First Search yang harus mengingat semua node pada satu tingkat, DFS hanya membutuhkan memori untuk mengingat jalur dari root. Saat ini, algoritma DFS yaitu adalah pengertian cara gerak dan contoh lainnya. Baik, kita akan running saja ini untuk melihat hasilnya. Oke, kira-kira seperti ini hasil dari menggunakan kode-kode di atas. Proses pencarian dari A0 menuju A8. Ini targetnya A8 dibuang. Bentar. Oh ya, untuk ininya A9 ya. Oke, baik. Ini sudah proses pencarian dari A0 menuju A9. Dan ini adalah visualisasi graf atau pohon ketika dilakukan visualisasi. Kira-kira seperti ini. Jadi di sini adalah mulai dari A0, node A0 dikunjungi ditandai fitted karena bukan target DFS. Nah, kemudian masuk ke A1. Nah, A1 yang dikunjungi bukan target. Maka tetangganya itu adalah A4 dan A5. Kemudian di sini A2 yaitu dia memiliki anak A6 dan A7, kemudian A3 memiliki anak A8 dan A9. Nah, di sini mulai dari A0 ya. A0 ini yaitu dikunjungi karena bukan target. Jadi DFS mengecek tetangga pertama yaitu A1 ini. Nah, kemudian kita masuk ke A1. Di node A1 ini dikunjungi bukan target. Maka DFS mengecek tetangga A1 yang belum dikunjungi yaitu A4. Nah, kemudian kita masuk ke A4. Di sini node A4
dikunjungi karena A4 adalah leave atau tidak punya cabang lagi. Nah, jadi si DFS kembali atau backtrack ke A1. Nah, kemudian kita masuk ke A1 dan ke A5. Di A1 ini, tetangga selanjutnya adalah A5. Nah, node A5 dikunjungi lalu kembali ke A1 karena buntu, tidak ada lagi cabang, sama seperti A4. Nah, kemudian kita masuk ke node A0 dan node A2. Nah, setelah dari A1, DFS kembali ke A0. Nah, dan akan melompat ke tetangga berikutnya yaitu A2. Nah, kemudian dari A2 ini, DFS mengecek kedalaman menuju A6. Nah, dan A6 dan A7 ya, nah, secara berurutan. Kemudian mereka akan kembali ke A0 karena target belum ditemukan. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke A3, node A3 dikunjungi dari A3. DFS mengecek tetangga pertamanya yaitu A8. Nah, target ditemukan, A8 dikunjungi dan program berhenti karena cocok dengan target. Nah, karena targetnya di sini A9, berarti yang terakhir dikunjungi itu adalah A9. Lanjut, di sini soal nomor 2, kita akan membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Nah, di sini kita akan menggunakan 10 node yang mewakili A0, A1, A2 sampai A9. Nah, kita juga akan melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Selanjutnya kita akan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan detail prosesnya. Baik, lanjut saja ke praktek soal nomor 2. Baik, berikut adalah kita sudah membuat data dari struktur data dari BFS. Kita langsung runningkan saja. Baik, seperti ini kira-kira untuk visualisasi grafnya seperti ini. Nah, ini dari langkah pertama kita ini lakukan pencarian untuk menemukan target A9 ya. Dimulai dari A0. Nah, inisialisasi node awal adalah A0. Nah, antrian Q saat ini berisi A0. Nah, yang pertama itu adalah ambil A0 dari antrian, kemudian periksa tetangganya yaitu A1 dan A2. Nah, tandai A0, A1, dan A2 ini sudah dikunjungi. Nah, terus kita masukkan A1 dan A2 ke dalam antrian. Kemudian, langkah kedua, itu adalah ambil A1 dari antrian, kemudian periksa tetangganya yaitu A3 dan A4. Nah, sebagai tandanya, kita tandai sebagai yang telah dikunjungi yaitu adalah masukkan ke antrian. Nah, kemudian selanjutnya adalah ambil A2 dari antrian. Nah, periksa tetangganya ada apa aja, yaitu ada A5 dan A6. Nah, tandai dan masukkan ke antrian A3, A2, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, selanjutnya ambil A3 dari antrian tetangganya yaitu A7, dimasukkan ke antrian yaitu ada A4, A5, A6, A7. Lalu kita ambil A4 dari antrian, kemudian kita periksa tetangganya yaitu A8. Nah, karena di A8 ini kemudian, nah
habis dari A8 ini kita lanjut ke antrian A5. Nah, kita ambil antrian A5, kemudian periksa tetangganya yaitu ada A9. Nah, karena A9 ini adalah target yang dicari, program akan memberikan konfirmasi bahwa pencarian selesai dan A9 ditemukan. Nah, baik. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa pakai kode-kode ini, yaitu yang pertama adalah linked list integer. Nah, linked list integer ini adalah untuk struktur antrian digunakan agar node diproses persis berurutan dari node tingkat terdekat ke dalaman ke-1 sebelum turun ke tingkat ke bawahnya. Kemudian ada yang kedua itu ada boolean visit. Nah, itu array. Nah, ini array ini penting untuk mencegah infinite loop atau perulangan tanpa henti saat graf memiliki siklus perputaran. Nah, kemudian ada perwarisan relasi graf. Nah, ini menggunakan agency list sangat efisien untuk memetakan hubungan antar node dibanding menggunakan matriks karena memori yang terpakai lebih sedikit. Baik, cukup sekian dari penjelasan tugas BFS ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun ucapan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.